Selamat datang di acara debat parlemen hari ini. Sebelum memulai, perkenankan saya memperkenalkan diri sebagai moderator yang akan memimpin jalannya debat pada hari ini. Nama saya Gusti Kamasan Mada Devana Kisara, kelas 12/4, absen 13. Hari ini, setiap kelompok akan berdebat berdasarkan hasil undian untuk menentukan tim pro dan kontra, serta topik mosi yang diperdebatkan. Adapun mosi yang telah diundi adalah partai politik berhak menentukan siapa yang menjadi anggota legislatif. Debat ini akan diikuti oleh dua tim, yaitu tim pro yang mendukung mosi dan tim kontra yang menentang mosi. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan beberapa aturan debat singkat. Yang pertama, format dan waktu. Setiap tim terdiri dari 3 pembicara. Pembicara 1 3 menit, pembicara 2 5 menit, dan pembicara 3 2 menit. Yang kedua, interupsi maksimal 3 kali per tim, 1 menit per interupsi, dan harus dengan izin moderator. Yang ketiga, sesi tanggapan. Masing-masing tim diberikan 3 menit untuk merespon. Yang keempat, pendapat rebutan. 1 menit per tim, maksimal 3 ronde. 5. Ulasan penutup. Setiap tim mendapatkan 1 menit. Yang keenam, catatan atau notes diperbolehkan sebagai referensi, bukan naskah. Dan yang terakhir, etika. Sopan, tidak menyerang pribadi, dan fokus pada alihnya. Apakah semua peserta sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai debatnya. Sekarang saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen pertamanya. Pembicara pertama dari tim pro, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Pak Rizky dan teman-teman. Saya Eki Fana, absen 30. Di sini ada Aurora, absen 4, Christian, absen 8. Di sini saya sebagai pembicara pertama. Nah, sekarang kita akan memperdebatkan partai politik berhak menentukan siapa yang menjadi anggota legislatif. Nah, kenapa begitu? Soalnya partai dapat mencari orang atau partai yang cocok. Terus supaya masyarakat itu punya keinginan yang kuat untuk memilih mereka gitu. Terus partai tersebut itu nanti suaranya jadi tinggi. Nah, situ partai politik juga punya peran yang besar bagi negara kita. Jadi untuk memastikan bahwa kandidat legislatif itu punya kompetisi. Habis itu juga integritasnya dan loyalitas terhadap platform partai. Terus demikian juga partai dapat memastikan bahwa anggota legislatif itu yang terpilih dan memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan visi, misi, dan ideologi partai. Terus punya mandat dan konstituen. Jika partai politik punya wewenang untuk menentukan calon legislatif, proses pemilihan itu lebih efisien gitu ya. Terus pemilihan nggak harus lewat mempelajari semua kandidat. Terus nggak usah belajar lah, nggak usah langsung baca-baca satu-satu gitu. Kita bisa lihat gambarnya aja atau nggak visi misinya udah jelas gitu ya. Terus soalnya gara-gara partai itu udah melakukan seleksi awal, ini mengurangi kebingungan bagi para pemilih. Terus memperjelas pilihan mereka berdasarkan kepercayaan terhadap partai. Nah, dengan partai yang menentukan calon legislatif ada lebih sedikit resiko. Jadi adanya perpecahan kayak perpecahan internal atau anggota legislatif yang menyimpang dari agenda partai. Jadi ngebantu menjaga kesatuan dalam menyuarakan kebijakan partai. Habis itu di parlemen dan memudahkan pengelolaan politik partai dalam menjalankan program-program nasional yang konsisten.
Sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Silakan memulai. Selamat siang para hadirin semua. Saya pembicara satu dari tim kontra. Nama saya Marta Daniel Suryadi dari absen 21 dan ini dari absen 9 dan dari absen 26. Jadi argumen yang kami sampaikan berdasarkan pada prinsip demokrasi, di mana tuh rakyat tuh memiliki peran untuk memilih wakil-wakil dari anggota legislatif. Jika partai politik diberikan wewenang penuh, terus hak-hak rakyat itu dalam memilih anggota-anggota legislatif, nah hak-hak rakyat itu akan hak-hak rakyat dalam memilih anggota legislatif itu akan langsung dirampas oleh partai politik. Jadi rakyat itu tidak memiliki peran dalam pemilihan anggota-anggota legislatif. Seperti kayak yang pertama tuh mengancam prinsip demokrasi. Jadi kayak rakyatnya tuh tidak memiliki peran, jadi kayak tinggal jadi doang sama partai politiknya. Terus yang kedua tuh ada mengurangi hak suara rakyat. Sama, jadi kayak rakyatnya tuh nggak memiliki hak, kayak rakyatnya tuh kayak nggak ada hak buat milih, kayak nggak ada hak buat ngasih opini gitu deh. Terus yang ketiga tuh menurunkan keterwakilan dan independensi legislatif, membuka peluang bagi nepotisme dan oligarki. Terus yang kelima tuh mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan umum. Jadi partai politik itu bakal lebih berkuasa lagi. Jadi kayak rakyat-rakyat juga harus memiliki hak untuk menentukan anggota-anggota legislatifnya. Terima kasih. Saya akan melemparkan argumen ini kepada pembicara dua untuk memperkuat argumen. Baik, saya sebagai pembicara kedua akan menyangka. Nah, untuk pendapat dari Marta, kan katanya mengurangi demokrasi rakyat. Namun, seperti yang sudah kami sebut sudah disebutkan oleh pembicara satu sebelumnya, anggota legislatif ini sudah dipilih oleh partai politik, karena ini akan membuat masyarakat memiliki keinginan untuk bisa memilih partai-partai tersebut dengan jumlah suara yang tinggi. Dengan kata lain, itu tidak menyalahi demokrasi. Terus partai politik juga selain itu menentukan kandidat mereka yang terbaik, dan mereka juga sudah memilih yang namanya orang-orang yang kompeten dan bukan orang-orang yang berdasarkan popularitas mereka, melainkan secara kinerja mereka dalam bekerja. Dan tadi itu kan disampaikan kalau misalnya itu tidak menyalahi demokrasi. Nah, tim dari kita itu tidak ada membahas kayak kalau misalnya dipilih dari partai politik itu menyalahi demokrasi. Cuma tadi tim kami itu menyampaikan kalau argumen kami itu sesuai dengan prinsip demokrasi. Nah, terus kalau misalnya tadi dibahas mengenai kan tidak dari popularitasnya dan dipilih yang kompeten, kalau gitu apakah tim koalisi menjawab kenapa ketua DPR yang sekarang di Puan Maharani kembali, padahal masih banyak calon-calon lain yang mungkin lebih kompeten, hanya karena mungkin PDIP memiliki kedudukan yang tinggi, jadi memiliki kedudukan yang besar di DPR. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya dari kedua tim. Selanjutnya, silakan pembicara kedua dari tim pro, waktu dan waktu tempat dipersilakan. Untuk yang untuk menguatkan pendapat dari pembicara pertama,
seperti yang sudah disebutkan itu kan dalam partai politik itu kan maka mereka berhak untuk menentukan siapa anggota legislatifnya. Nah, itu kan pertama untuk menyesuaikan dengan visi misi mereka. Jadi mereka juga memilih anggota yang tidak menyimpang dari visi misi partai politik mereka, dan juga untuk menghindari perpecahan internal, karena untuk menghindari mereka yang ada dalam anggota legislatif tersebut itu untuk tidak membelot, dengan kata lain itu menimbulkan perpecahan dalam internal dalam partai politik tersebut, sehingga partai politik tersebut bisa saja malah dibubarkan. Nah, kemudian untuk efisiensi pemilihan selain karena memilih calon kandidat yang tepat, sebenarnya memilih secara langsung oleh anggota legislatif itu relatif lebih murah, karena mereka tidak perlu melakukan kampanye yang secara besar-besaran di depan masyarakat, yang dimana itu akan memakan biaya secara dari biaya untuk kampanye politik, dan juga untuk menghindari yang namanya kesulitan dalam pemilihan secara langsung oleh masyarakat, karena secara tidak langsung kan perlu satu-satu kan kalau melakukan pemilihan kayak di berbagai daerah, dan juga secara kalau misalnya semua anggota misalnya dimasukkan ke dalam pemilihan, itu secara tidak langsung kan akan memboros waktu, sehingga hal ini akan membantu mereka untuk menghemat waktu. Kemudian ada tempat mereka juga yang sesuai kriteria yang sudah disebutkan tadi, itu seperti sesuai dengan visi misi dari partai politik tersebut, sesuai dengan penghematan biaya juga, terus penghematan waktu, menghindari konflik internal maupun eksternal juga, dan menyesuaikan dengan ideologi dari partai tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan interupsi tadi yang Puan, kenapa dia masih dipilih, karena bisa saja berdasarkan pertimbangan tertentu Puan itu dipilih karena dia masih sesuai dengan ideologi dari partai politik tersebut, atau karena memperkuat loyalitas pada partai, jadi untuk menyesuaikan tujuan partai mereka juga. Dan sekian dari saya. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Pro. Dan dilanjutkan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang tadi dibahas mengenai pemilihan ketua DPR. Yang tadi itu kan kalau misalnya menurut opini dari tim Pro, berarti itu menguatkan bahwa ada kepentingan dari partai-partai sendiri gitu. Karena kan kita tahu sendiri partai PDI di DPR itu memiliki kursi yang banyak. Jadi kayak kalau misalnya menurut opini dari tim Pro tadi, berarti itu menguatkan kalau misalnya pemilihan ketua DPR ini menguatkan apa ya? Jadi memperkuat posisi partai tersebut di DPR. Kan tujuannya berarti mungkin ada tujuan-tujuan tersendiri. Jadi tidak terlalu ke rakyat. Sedangkan kita tahu legislatif sendiri kan adalah wakil rakyat, jadi harusnya berdasarkan pada rakyat. Nah yang tadi itu juga membahas
mengenai kalau misalnya kampanye. Nah yang sebelumnya itu, yang tadi biaya kampanye itu tuh nggak ada hubungannya biaya kampanye dengan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya biaya kampanye itu kan yang mengeluarkan kan calon-calon legislatif yang ingin dipilih oleh rakyat atau mungkin dipilih oleh anggota-anggota DPR gitu. Nah kalau misalnya ngomongin biaya kampanye itu kan nggak ada hubungannya sama masyarakat, jadi kami tidak bisa terima pendapat itu. Nah, terus kalau misalnya ada kampanye, justru itu malah membuat rakyat itu lebih jelas memilih siapa. Jadi agar tidak ada kepentingan politik dari partai-partai tertentu. Jadi yang pilih benar-benar seluruh masyarakat. Nah, saya juga ingin membahas mengenai beberapa poin. Setidaknya ada 2 poin yang tadi dibahas oleh pembicara satu dari tim. Nah, yang pertama itu adalah dengan adanya pemilihan legislatif yang dipilih oleh partai politik, masyarakat tuh menjadi keinginannya tinggi. Nah, ini masih tidak jelas karena justru kalau misalnya pemilihan legislatif itu dilakukan oleh masyarakat, justru keinginan masyarakat untuk memilih, untuk lebih tahu mengenai legislatif itu makin tinggi. Nah, terus yang kedua ada untuk apa? Untuk katanya menaikkan elektabilitas partai. Nah, tadi itu kan dibahas mengenai menaikkan elektabilitas partai. Sedangkan DPR sendiri, legislatif sendiri, DPR itu kan adalah apa ya? Milik pemerintah. Jadi itu harusnya pro rakyat dan juga berdasarkan masyarakat. Apalagi kita itu negara demokrasi. Jadi kalau misalnya untuk menaikkan elektabilitas partai itu tidak bisa diterima juga, apalagi di negara demokrasi ini, karena bisa menaikkan yang tadi bisa mengancam prinsip demokrasi, terus juga mengurangi hak suara rakyat dan juga menambahkan oligarki. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara dari tim Kontra. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim Pro, waktu dan tempat dipersilakan. Sebagai pembicara ketiga akan membicarakan tentang kesimpulan dari argumen pro dari tim pro. Nah, jadi yang pertama itu partai itu bisa mencari orang atau partner yang cocok agar masyarakat atau rakyat itu memiliki keinginan yang kuat ya untuk memilih partai politik tersebut. Jadi dengan begitu suara yang diperoleh dari partai politik tersebut akan semakin tinggi. Nah, terus yang kedua, partai politik itu berperan besar bagi negara dalam memastikan kalau kandidat legislatif ini memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas terhadap partai tersebut. Dan partai juga dapat memastikan kalau anggota legislatif tersebut yang terpilih dapat memperjuangkan kebijakan sesuai visi, misi, dan ideologi dari partai politik tersebut. Tentunya agar tidak menyimpang. Yang juga merupakan mandat dari konstituen. Nah, yang ketiga itu proses pemilihan yang juga akan lebih efisien. Dengan itu pemilih tidak harus kenal semua kandidat secara gamblang atau secara detail, karena sudah dilakukan seleksi awal oleh partai. Sekian dari saya. Terima kasih dari pembicara ketiga. Selanjutnya terakhir pembicara ketiga dari tim kontra, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang para hadirin sekalian. Saya Epi Sebastian, absen 26 dari Fakultas 4.
sebagai pembicara ketiga, saya akan menyampaikan kesimpulan dari argumen kami tim kontra. Yang pertama, bahwa argumen yang disampaikan pada tim kontra ini didasarkan pada prinsip demokrasi. Dan jika bahwa partai politik ini jika partai politik diberikan wewenang penuh, maka hak-hak suara dan pemilihan suara dari masyarakat itu terampas secara langsung. Dan juga kami juga membicarakan tentang hak-hak rakyat dan prinsip demokrasi yang tertentang jika pemilihan legislatif ada di tangan partai politik. Selanjutnya juga melanjutkan mengenai bagaimana mengancam prinsip demokrasi, kurangnya hak suara rakyat, dan membuka peluang nepotisme dan oligarki. Selanjutnya juga kami juga argumen tentang pendapat tim pro mengenai pemilihan ketua DPR untuk menaikkan elektabilitas partai. Dan sesuai dengan argumen yang tadi disampaikan, hal ini tidak sesuai dengan demokrasi, karena seharusnya legislatif berdasarkan pada rakyat Indonesia sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mari kita berikan apresiasi kepada guru pembimbing, dewan juri, dan peserta debat yang saya hormati. Kita telah sampai pada akhir debat. Setelah mendengarkan argumen dari kedua tim, dapat disimpulkan bahwa perdebatan ini memperlihatkan pandangan yang menarik dari kedua sisi. Dari pemaparan kedua tim, kita dapat melihat bahwa partai politik berhak menentukan siapa yang menjadi anggota legislatif. Itu tidak semuanya setuju. Untuk tim pro, mereka setuju karena dengan partai politik memilih anggota legislatif, mereka dapat mencari orang yang cocok, memastikan bahwa mereka memiliki kriteria yang cocok, dan pemilihan menjadi efisien dalam segi biaya dan waktu. Namun, tim kontra tidak setuju karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, di mana tidak ada hak rakyat, tidak berdasarkan rakyat. Saya harap diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua